Selamat pagi, selamat hari Minggu buat kita semua. Marilah kita memulai ibadah kita bersaat teduh sejenak. Aku hendak bersyukur kepadamu ya Tuhan Allahku dengan segenap hatiku, dan memuliakan namamu untuk selama-lamanya. Sebab kasih setiamu besar atas aku, dan engkau telah melepaskan nyawaku dari dunia orang mati yang paling bawah. Pertolongan kepada kita adalah di dalam nama Allah yang menjadikan langit dan bumi. Turunlah kiranya di atas kita sekalian anugerah dan damai sejahtera daripada Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Mari kita puji nama Tuhan dari nomor 16 ayat 1 sampai 2. Suci, 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 Tuhan Maha Kuasa. Dikau kami puji di pagi yang teduh. Suci, 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 murah dan perkasa, Allah Tritunggal, agung namanya. Suci, 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 kaum kudus sujud di depan tahta-Mu, memberi mahkotanya. Segenap malaikat sujud menyembah-Mu, Tuhan yang ada selama-lamanya. Amin. Marilah kita mengaku dosa-dosa kita yang telah kita perbuat selama ini di hadapan Tuhan yang Maha Kuasa. Mari kita sama-sama mengucapkannya. Allah yang Maha Besar, yang daripadamu berasal setiap doa yang baik, yang mencurahkan roh dan anugerah di atas segala orang yang menantikannya. Selamatkanlah kami dari keinginan hati dan pikiran yang berubah-ubah di waktu kami mendekatkan diri kepadamu, agar kami dapat menyembah Engkau dengan pikiran yang baik dan hati yang tulus, dalam roh dan kebenaran, demi Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Jemaat bersaat teduh. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Sebab Dia sendiri tahu apa kita. Dia ingat bahwa kita ini debu. Amin. Bersama kita mengucapkan doa yang diajarkan Tuhan Yesus. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat,
karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita berresponsoria dari Mazmur pasal 45. Kita membacanya dari ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-17. Kita membacanya ayat yang ke-11 sampai ayat 18. Jika sudah dapat, mari kita membacanya. Dengarlah hai putri, lihatlah dan sendengkanlah telingamu. Lupakanlah bangsamu dan seisi rumah ayahmu. Biarlah raja Jemaat, biarlah raja menjadi gairah karena keelokanmu, sebab dialah Tuanmu, sujudlah kepadanya. Putri Tirus datang dengan pemberian-pemberian. Orang-orang kaya di antara rakyat akan mengambil muka kepadamu. Keindahan belaka putri raja itu di dalam, pakaiannya berberakarkan emas. Dengan pakaian bersulam berwarna-warna ia dibawa kepada raja. Anak-anak dara mengikutinya, yakni teman-temannya yang didatangkan untuk dia. Dengan sukacita dan sorak-sorai mereka dibawa, mereka masuk ke dalam istana raja. Para bapa leluhurmu hendaknya diganti oleh anak-anakmu nanti. Engkau akan mengangkat mereka menjadi pembesar di seluruh bumi. Kita bersama. Aku mau memasyurkan namamu turun-temurun, sebab itu bangsa-bangsa akan bersyukur kepadamu untuk seterusnya dan selamanya. Amin. Mulia bagi Bapa. Mulia bagi Bapa, bagi Anak serta Roh Kudus, dari permulaan sekarang dan akan jadi selama-lamanya. Amin. Bersama orang yang percaya, kita mengaku iman kita dengan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang yang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Pembacaan pertama bagi kita dari Roma pasal yang ke-7. Kita membacanya di ayat 15 sampai ayat 25. Rom 7 ayat 15 sampai 25, demikian firman Tuhan. Sebab apa yang aku perbuat, aku tidak tahu. Karena bukan apa yang aku kehendaki yang aku perbuat, tetapi apa yang aku benci, itulah yang aku perbuat. Jadi jika aku berbuat apa yang tidak aku kehendaki, aku menyetujui bahwa hukum Taurat itu baik. Kalau demikian bukan aku lagi yang memperbuatnya, tetapi dosa yang ada di dalam aku.
Sebab aku tahu bahwa di dalam aku, yaitu dalam aku sebagai manusia, tidak ada sesuatu yang baik. Sebab kehendak memang ada di dalam aku, tetapi bukan hal berbuat apa yang baik. Sebab bukan apa yang aku kehendaki, yaitu yang baik, yang aku perbuat, melainkan apa yang tidak aku kehendaki, yaitu yang jahat, yang aku perbuat. Jadi jika aku berbuat apa yang tidak aku kehendaki, maka bukan lagi aku yang memperbuatnya, tetapi dosa yang diam di dalam aku. Demikianlah aku dapati hukum ini: jika aku menghendaki berbuat apa yang baik, yang jahat itu ada padaku. Sebab di dalam batinku aku suka akan hukum Allah, tetapi dalam anggota-anggota tubuhku aku melihat hukum lain yang berjuang melawan hukum akal budiku, dan membuat aku menjadi tawanan hukum dosa yang ada di dalam anggota-anggota tubuhku. Aku manusia celaka. Siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Syukur kepada Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan dan yang menempatkan di hati yang suci. Amin. Mari kita puji nama Tuhan dari nomor 105. Dalam bahaya, bebaskanlah dari dosa dan maut. Tolong orang sesat, tolong yang jatuh, kabarkan kuasa juru selamat. Lepaskan orang yang dalam celaka, Yesus penuh kasih yang bebaskan. Meskipun dihina, Yesus menanti. Ia mau terima orang menyesal. Barang siapa percaya padanya, Yesus akan mengampuni dia. Lepaskan orang yang dalam celaka, Yesus penuh kasih yang bebaskan. Amin. Mari kita dengarkan warta jemaat. Kami mengucapkan selamat beribadah kepada kita semua yang di rumah. Selamat menantikan Tuhan dan kehadiran Tuhan di dalam kehidupan kita masing-masing. Ada 10 topik doa yang perlu kita doakan, dapat kita baca di napiri kita. Yang ketiga, minggu depan kita melaksanakan ibadah dengan 3 gelombang yang terjadwal per sektor. Jadwal dapat dilihat di nafiri yang ada pada saudara. Tetapi bagi yang tidak beribadah di gereja, dapat beribadah di rumah saja. Semua jemaat yang beribadah ke gereja wajib memakai masker dan face shield, hand sanitizer agar dibawa sendiri dari rumah masing-masing. Kemudian menjaga jarak duduk dan berdiri. Cuci tangan sebelum memasuki gereja dan setelah keluar dari gereja. Seluruh persembahan dihantar ke depan. Kita ada 3 kali persembahan ke depan. Kemudian memeriksakan suhu tubuh. Nanti ada petugas di depan yang akan memeriksakan suhu tubuh saudara. Kami berharap tidak membawa bayi atau anak kecil untuk datang ke gereja. Dan kepada orang tua kami yang sudah lansia, agar beribadah di rumah saja. Napiri akan dibagikan ke semua jemaat di rumah masing-masing oleh ketua komsel. Dan nafiri yang dibagikan itu
bagi saudara-saudara kami yang ke gereja harus dibawa, karena kita tidak akan menyediakan nafiri lagi di gereja. Kemudian minggu depan kita akan mengumpulkan persembahan dana khusus untuk dana STT. Yang kedua, kita jemaat ada 17 orang yang berulang tahun dalam catatan kami. Kami ucapkan selamat ulang tahun. Dan bagi saudara-saudara yang belum tercatat, data-datanya belum lengkap ke gereja, agar disampaikan, dan kami mohon maaf jika nama saudara tidak dicantumkan pada buletin ini dalam ucapan selamat ulang tahun. Jadwal petugas ibadah dan jadwal ibadah dapat kita lihat di nafiri kita. Jadi kita bagi 4 kelompok, namun untuk ibadah tanggal 26 ada 2 kelompok. Kelompok pertama jam 8 pagi, kelompok kedua jam 10 pagi. Sedangkan di jam 6 sore ini untuk umum bagi mereka yang ibadah di sore hari dan malam hari. Jadwal dan pelayan dapat kita lihat di sana. Keuangan dapat kita melihatnya, uang masuk. Kemudian kita juga dapat melihat Komsel yang sudah memberikan dana sosial dan juga jemaat yang sudah memberikan perpuluhan. Kami mengucapkan terima kasih. Kita juga menerima ucapan syukur dari keluarga Nyonya Sormin Boru Marpaung, dari keluarga Hasitorus Boru Tobing, dari keluarga Opung Patar Boru Sirait, dari keluarga Huta Barat Boru Simatupang, dan dari keluarga V Huta Julu Boru Nafitubulu. Semuanya dalam sehat-sehat dan dalam pemberkatan Tuhan. Biarlah pekerjaan mereka dan usia yang bertambah semakin diberikan berkat berlimpah. Demikianlah warta bagi kita hari ini. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di dalam surga, kami berterima kasih buat kasih Tuhan yang memperbolehkan kami untuk beribadah saat ini. Tuhan, ampunilah dosa-dosa kami. Mungkin karena dosa yang banyak sehingga sakit penyakit ada pada kami, atau kecelakaan pernah terjadi pada kami, atau virus COVID-19 semakin mewabah di Indonesia ini. Mungkin karena pikiran kami yang tidak benar di hadapan Tuhan. Karena itu ampunkan kami Bapa, dan tolonglah kami supaya kami bukan saja bisa bersahabat dengan COVID-19, tetapi kami juga bisa menangkis virus ini dengan imun kami, terutama dengan iman kami. Bapa dalam surga, karena itu kuatkan kami, ajarkan kami firman-Mu. Biarlah Engkau memberkati hamba-hamba Tuhan yang menyampaikan firman-Mu kepada kami, baik melalui tulisan, melalui internet, ataupun melalui langsung. Biarlah Engkau memberkati mereka yang mempersiapkannya. Engkau memperlengkapi mereka dengan Roh Kudus Tuhan, sehingga firman-Mu boleh mengena kepada hati kami. Firman-Mu menguatkan kami, menghiburkan kami, menegur kami, bahkan menyembuhkan. Oh Bapa kami dalam surga, biarlah kesembuhan itu terjadi, terutama bagi saudara-saudara kami yang dalam keadaan kurang sehat. Tak bisa kami sebutkan semuanya Bapa, tetapi biarlah tangan Tuhan yang tidak kurang panjang itu mampu menyembuhkan saudara-saudara kami. Dan Tuhan, kami rindu pekerjaan kami kerjakan dengan baik. Namun bisa saja kami melakukan dosa dan tidak menyelesaikan pekerjaan itu dengan baik. Karena itu ya Tuhan, tolonglah kami. Bukakan hati dan pikiran kami supaya kami bisa melaksanakan pekerjaan kami seturut dengan firman Tuhan. Dan tolong bagi saudara-saudara kami yang belum mendapat pekerjaan, biarlah pengusaha-pengusaha
atau pemikiran-pemikiran membuka peluang untuk mendapatkan pekerjaan bagi saudara-saudara kami yang mencari pekerjaan. Bagi mereka yang bermalas-malasan Tuhan, biarlah Engkau menegurnya, Engkau mengajak dia supaya mereka tidak menjadi bermalas-malasan, melainkan bekerja untuk Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk mendapatkan suatu yang indah bagi anak-anak kami yang dalam usia pendidikan atau yang sedang melaksanakan pendidikan. Tolong Tuhan mereka supaya dengan pendidikan yang mereka terima, mereka semakin bijaksana, semakin memuliakan Tuhan, membesarkan nama keluarga, bahkan membawa nama dirinya sendiri ke ajang internasional, nasional, daerah, maupun di dalam keluarga. Terlebih Tuhan baik dan berhikmat di dalam Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan buat mereka yang sedang berulang tahun, biarlah Engkau tambahkan usia, Engkau mendidik mereka, dan Engkau menguatkan mereka. Terlebih para lansia yang sudah berusia lanjut, tolong Tuhan di usia yang sudah tua ini, mereka semakin siap menghadapi kerajaan Allah yang sudah dekat. Bapa, hiburkanlah mereka dan hiburkanlah anak-anaknya. Kami berdoa Tuhan dan bersyukur buat rencana gerejamu, program-program gereja Tuhan, pembangunan maupun rencana ibadah kami di tanggal 26 yang kami mulai di masa COVID ini Bapa. Kami bergantung kepadamu ya Bapa. Biarlah Engkau yang boleh mengawasi kami, melindungi kami, bahkan membatasi COVID-19 agar tidak menyentuh kami, agar kami boleh melaksanakan ibadah dengan baik dan berikan disiplin yang baik kepada jemaat Tuhan dan juga kami semua, supaya dengan disiplin yang baik, new normal itu, kami boleh terbebas dari virus yang mematikan itu. Bapa kami dalam surga, demikian juga saudara-saudara kami yang telah memberikan ucapan syukurnya, biarlah tangan Tuhan memampukan mereka untuk semakin bersyukur karena berkat Tuhan melimpah kepada mereka. Yang telah memberikan perpuluhan, yang telah memberikan dana sosial, semuanya itu adalah untuk kemuliaan Tuhan. Biarlah kami yang sebentar lagi mendengarkan firman-Mu semakin dikuatkan dan semakin dibenarkan oleh Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Baiklah saudara, kita akan mengumpulkan persembahan. Orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit, tetapi yang menabur banyak akan menuai banyak. Hendaklah memberikan persembahan dengan hati bersyukur dan bersukacita, bukan dengan karena paksaan. Kita sama-sama menyerahkan persembahan kita dengan menyanyikan Mohon Tuhan Memberkati. Mohon Tuhan memberkati persembahan kami ini, agar dapat digunakan untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Untuk menyambut firman Tuhan, mari kita puji nama Tuhan dari nomor 29 ayat 1 dan 2.
Tempat untuk Yesus Raja, sekarang turut firman-Nya. Bukalah pintu hatimu, lekas terimalah Dia. Bila waktu untuk Yesus yang berkorban bagimu, inilah waktu yang tepat. Sekarang sambut Tuhanmu. Tempat untuk Yesus Raja, sekarang turut firman-Nya. Bukalah pintu hatimu, lekas terimalah Dia. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk anugerah-Mu di dalam kehidupan kami. Hari ini kami membuka hati kami untuk menjadi tempat kebenaran firman Tuhan. Dan kami membutuhkan Roh Kudus-Mu untuk memberi pemahaman kepada kami. Biarlah Roh itu melembutkan setiap hati yang keras, sehingga firman itu yang ada di dalam hati kami, yang kami dengarkan, boleh mengubah cara berpikir dan cara pandang kami, sehingga kami boleh menata hidup kami menjadi seturut dengan kehendak-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus, berfirmanlah Engkau Bapa kepada kami pada saat ini, dan terpujilah Tuhan. Amin. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudara yang diberkati Tuhan. Hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan dari Injil Matius pasalnya yang ke-11, dimulai dari ayat 16 hingga ayat 19, ditambah dengan ayat yang ke-25 hingga ayat yang ke-30. Demikianlah bunyi firman Tuhan, saya akan membacakan bagi kita semuanya. Dengan apakah akan kuumpamakan angkatan ini? Mereka itu seumpama anak-anak yang duduk di pasar dan berseru kepada teman-temannya, "Kami meniup seruling bagimu, tetapi kamu tidak menari. Kami menyanyikan kidung duka, tetapi kamu tidak berkabung." Karena Yohanes datang, ia tidak makan dan tidak minum. Dan mereka berkata, "Ia kerasukan setan." Kemudian Anak Manusia datang, ia makan dan minum. Dan mereka berkata, "Lihatlah, ia seorang pelahap dan peminum, sahabat pemungut cukai dan orang berdosa." Tetapi hikmat Allah dibenarkan oleh perbuatannya. Ayat yang ke-25, pada waktu itu berkatalah Yesus, "Aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi Engkau nyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku, dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak, dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakannya. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Amin. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan hari ini bagi kita. Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati Tuhan, saya mau membagikan tema firman Tuhan dari yang sudah kita baca, yaitu jangan keraskan hati, tetapi terimalah undangan Kristus.
Jangan keraskan hati, tetapi terimalah undangan Kristus. Bapak Ibu saudara-saudara, apakah respon saudara ketika saudara mendengarkan firman Tuhan? Atau ketika saudara mendengarkan khotbah, setelah selesai khotbah diberitakan, apa respon saudara? Mungkin ada yang merespon di dalam hatinya, aku akan melakukannya. Ada semangat yang menggebu-gebu di dalam dirinya untuk boleh melakukan firman yang didengarkannya. Atau bahkan ada orang yang tidak mau tahu dengan firman yang sudah didengarkannya. Karena baginya itu adalah satu kebiasaan, datang ke gereja mendengar khotbah, dan firman itu tidak menyentuh hatinya, memberi pengaruh di dalam dirinya untuk mengubahkan cara hidupnya, bahkan pola pikirnya di dalam kehidupannya sehari-hari. Saudara, di tengah zaman ini banyak orang yang sudah tidak mempedulikan kebenaran firman Tuhan. Kenapa? Karena baginya yang lebih utama adalah mengandalkan pikirannya, mengandalkan kepintarannya. Rasio yang ada di dalam dirinya itu yang membuat, mengarahkan dan memimpin hidupnya. Saudara, kekerasan hati itu sering diibaratkan seperti kerak gosong di panci atau di dalam sebuah periuk. Kerak itu diibaratkan seperti ego kita, di mana semakin lama kerak yang gosong itu menebal, maka akan semakin sulit kerak itu dibongkar, dibersihkan dari panci itu. Demikianlah seseorang yang terus mengeraskan hatinya untuk mau diubahkan karena dia membuat egonya lebih tinggi daripada firman yang didengarkannya. Saudara, orang yang mengeraskan hati, orang yang tidak peduli dengan pembelajaran, Yesus mengibaratkan mereka seperti firman Tuhan yang sudah kita baca di dalam ayat yang ke-16 hingga 17. Yesus mau mengkritik orang-orang Yahudi, orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat yang menganggap dirinya lebih benar, paling benar, merasa kudus, lebih suci dari orang yang lain. Kenapa mereka memiliki cara berpikir yang demikian? Karena mereka adalah orang-orang yang taat, orang-orang yang patuh kepada hukum Taurat. Mereka tidak melalukan hukum Taurat itu setitik pun, tapi mereka melakukannya dengan sedetail mungkin, sehingga mereka merasa bahwa ketika orang taat melakukan hukum Taurat, merekalah yang beroleh selamat, merekalah yang akan mendapat surga. Sehingga ketika berita pertobatan disampaikan oleh Yohanes Pembaptis, yang diseru-serukan oleh Yohanes Pembaptis, bertobatlah sebab kerajaan surga telah dekat, tidak menoreh sedikit pun di dalam hati mereka. Mereka merasa bahwa mereka tidak membutuhkan berita itu. Mereka tidak membutuhkan berita pertobatan itu, karena bagi mereka, mereka pasti mendapat keselamatan. Saudara-saudara, apa yang disampaikan oleh Yohanes Pembaptis, bahkan apa yang disampaikan oleh Yesus Kristus, berita keselamatan yang ditawarkan kepada mereka tidaklah membuat mereka tergugah. Tapi justru mereka mengambil cara berpikir yang lain. Apa cara berpikir yang lain yang mereka lakukan? Dari ayat yang ke-18 hingga ayat yang ke-19. Di situ mereka mengambil langkah yang salah. Mereka menyalahkan Yesus dan juga Yohanes Pembaptis. Sehingga apa yang dilakukan oleh Yohanes? Ketika Yohanes datang, dia melayani dan menjauhkan diri dari keramaian. Dia bertapa, makanannya tidak seperti apa yang dilakukan banyak orang. Pakaiannya tidak seperti apa yang dipakai orang. Melakukan hal yang berbeda dari kehidupan biasanya. Maka dia dianggap bahwa Yohanes itu adalah
orang yang hidup di dalam kerasukan setan. Berbeda dengan Yesus yang mengambil cara dan pola pelayanan yang berbeda dengan Yohanes. Tapi justru dikatakan salah juga oleh orang-orang Farisi dan ahli Taurat. Ketika Yesus datang bergaul dengan orang berdosa, duduk dan makan bersama dengan halayak ramai, maka orang-orang Farisi berkata bahwa Yesus itu seorang pelahap dan peminum. Saudara, pepatah orang Batak berkata, salah jongjong, salah hudul. Artinya serba salah, tidak ada yang benar, yang baik dilakukan salah, apalagi yang tidak baik. Saudara-saudara, cara berpikir dan cara pandang orang-orang Farisi dan orang-orang Yahudi pada masa itu juga mempengaruhi cara berpikir manusia zaman sekarang. Banyak orang yang hanya tahu mempersalahkan, hanya tahu melihat negatifnya. Tidak dilihat apa yang baik dari usul atau perbuatan seseorang. Bapak Ibu, saudara-saudara, tahukah Bapak Ibu bahwa orang-orang yang selalu memiliki sudut pandang menyalahkan orang lain adalah orang-orang yang sulit untuk diperbaiki. Orang-orang yang sulit untuk dibawa maju. Orang-orang yang sulit melihat hal positif dari apa yang dilakukan oleh orang lain. Dia tidak mampu melihat yang baik dari setiap diri orang lain. Saya melihat ada satu yang salah di sini. Bukan orang yang berbuat itu yang salah, tapi diri kita sendiri yang selalu memandang orang salah. Ada yang salah di dalam diri kita, ada yang sakit di dalam jiwa kita. Karena kita menganggap diri kita lebih baik dari dia. Diri kita lebih sempurna dari dia. Sehingga kita melihat orang lain selalu mempersalahkan. Hal ini juga terjadi sering di dalam kehidupan rumah tangga. Saling menyalahkan. Suami menyalahkan istri. Istri menyalahkan suami. Anak-anak menyalahkan orang tua. Tidak ada yang puas dengan pelayanan masing-masing. Selalu merindukan yang lebih sempurna, lebih sempurna. Sehingga Bapak Ibu, saudara-saudara, apa yang diperbuat orang lain tidak dianggap sesuatu yang baik di dalam dirinya. Bapak Ibu, saudara-saudara, selalu mengklaim diri sebagai orang bijak dan orang pandai akan menutup diri kita untuk boleh menjadi lebih baik dan lebih maju. Jika demikian Bapak Ibu saudara-saudara, apa yang harus kita buat, apa yang harus kita pelajari sehingga kekerasan hati ini tidak menutup kita kepada pintu pertobatan. Roma 2 ayat 5 berkata, tetapi karena kekerasan hatimu engkau tidak mau bertobat. Kekerasan hati di dalam diri kita ini tidak akan menuntun kita kepada perubahan hidup menjadi lebih baik. Oleh sebab itu apa langkah yang harus kita perhatikan? Apa langkah yang harus kita buat? Sehingga kekerasan hati itu lama-lama akan terkikis. Seperti panci gosong tadi lama-lama akan terkikis. Tidak bisa dikikis dengan kelembutan, dengan busa yang lembut. Perlu digunakan kawat pemberus, pencuci piring yang keras itu, sehingga kekerasan hati itu boleh terkikis dan boleh menjadi bersih dan bisa dipergunakan kembali. Apa yang mau kita pergunakan, apa yang mau kita lakukan di dalam kehidupan kita? Yang pertama Bapak Ibu saudara-saudara, buka hati untuk menerima undangan. Karena orang yang tidak mau datang, maka dia tidak akan mendapatkan sesuatu dari undangan yang diberikan. Kalau hanya menutup diri dengan pemikiran saya yang paling benar tadi, kekerasan hati tadi, maka kita tidak akan maju selangkah di dalam hidup kita. Tetapi orang yang mau datang, melangkahkan kakinya, datang, langkah awal sudah dia terima.
Sama seperti anugerah yang diberikan oleh Yesus Kristus, seperti yang diajarkan oleh John Wesley. Ada anugerah pendahuluan yang diberikan kepada setiap orang. Siapa yang mau datang dengan anugerah itu, maka terbukalah pintu keselamatan baginya. Jadi buka hati untuk datang kepada Yesus. Buka hati untuk belajar dulu mendengar apa yang dikumandangkan kepada kita. Undangan yang ditawarkan Yesus ini, dia berkata marilah. Dia mengundang siapa saja. Tidak dia katakan hai engkau yang kaya, hai engkau yang miskin, tidak. Tapi marilah datang kepadaku. Ketika kita mau datang dengan perkataan mari itu, maka satu langkah kita sudah menuju kemajuan. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara-saudara, hati yang merespon melangkah maju dalam undangan itu, maka yang kedua perlu kita terima adalah Roh Allah. Kenapa? Karena tanpa pertolongan Roh Kudus, kita tidak mampu menanggalkan sisi gelap kekerasan hati di dalam diri kita. Karena firman Tuhan ada berkata, gugudo anggotodi alai galedo molo pamatang. Sama seperti epistel yang sudah kita baca tadi dari Roma pasal 7. Hatinya ingin berbuat baik, tetapi yang sering dilakukan tubuh ini adalah dosa. Coba kita koreksi kehidupan kita. Kita sering seperti itu. Kita ingin melakukan kebaikan, tapi dosa yang ada di dalam diri kita ini lebih besar, lebih kuat untuk mendorong kita melakukan dosa. Sehingga kita membutuhkan Roh Allah untuk boleh menolong kita, memberi kita kekuatan di dalam undangan yang diberikan kepada kita. Sehingga Bapak Ibu, Roh itu akan bekerja di dalam hati kita. Karena sedikit saja celah kita buka untuk Roh Allah, maka Roh itu akan leluasa untuk memperbaiki kehidupan kita. Yang ketiga, Bapak Ibu Saudara-saudara, ketika kita datang, ketika kita meminta Roh Kudus Allah, yang ketiga yang harus kita perhatikan adalah mau belajar. Orang yang mau belajar pasti akan semakin bertambah pintar. Orang yang puas dengan dirinya, yang berkata cukup apa yang sudah dia tahu, maka dia tidak akan bertambah, tidak akan mengalami kemajuan. Karena itu Yesus mengundang, mari kepadaku semua yang lemah, letih, lesu dan berbeban berat. Kenapa dia mengundang orang yang lemah? Karena di dalam Yesus ada kekuatan. Karena di dalam Yesus ada perubahan dan pembaharuan. Jadi siapa yang mau datang akan mendapatkan itu. Siapa yang menerima Roh Kudus akan mendapat kekuatan dalam memperbaharui dirinya. Belajar. Orang yang mau belajar berarti orang yang mau merendahkan hatinya. Orang yang mau belajar adalah orang yang mau dirinya dibentuk menjadi lebih baik. Karena itu, Bapak Ibu Saudara-saudara, Yesus mengundang kita, belajarlah padaku. Sepintar apapun Bapak Ibu, sebanyak dan seluas apapun pengetahuan Bapak Ibu tentang dunia ini, itu tidak bisa menyelamatkan nyawamu. Tetapi ketika mau belajar kepada firman Tuhan, pengetahuan akan kebenaran firman Tuhan, maka itulah yang mampu membawamu kepada keselamatan. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara-saudara, ketiga hal tadi, datang meminta Roh Allah, mau belajar di dalam ketaatan dan penuh disiplin, maka itulah yang akan menuntun kita untuk mengurangi, mengikis kekerasan hati yang ada di dalam diri kita. Maka sikap-sikap tadi yang suka menyalahkan orang lain akan terbuang dari dalam pikiran kita.
Kita akan melihat orang lain dengan cara berpikir yang berbeda. Kenapa? Cara berpikir dan cara pandang kita sudah diubahkan lewat pembelajaran yang diberikan oleh Kristus Yesus. Yesus tahu ketika seorang perempuan yang berdosa datang kepadanya, Yesus tidak mengecamnya, tapi Yesus memberikan cara pandang yang berbeda. Dia berkata kepada orang-orang Farisi itu, siapakah di antara kamu yang tidak berdosa? Ambil batu dan lempari dia. Artinya Yesus tidak menyalahkannya, tetapi Yesus berkata, pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Yesus menginginkan kita berubah lewat pembelajaran yang sudah kita terima. Hari ini Bapak Ibu Saudara-saudara, ketika firman Tuhan dikumandangkan, yang berkata kepada kita, janganlah seperti anak-anak yang di pasar, yang sudah digendak di palu serunai, tapi tidak mau menari dan bernyanyi. Beresponlah, jangan mati rasa. Pekalah, sehingga undangan yang diberikan Yesus itu mengubahmu, membawamu kepada kehidupan. Dan orang-orang yang mengeraskan hatinya, yang dia peroleh hanyalah hukuman. Tapi orang yang mau membuka hatinya akan undangan Kristus, yang mau menerima Roh Kudus untuk bekerja dan mengubahkan hidupnya, mau belajar dan taat akan kebenaran firman Tuhan, maka dialah yang akan memperoleh kebahagiaan dan sukacita. Seperti firman Yesus yang berkata, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Setiap kita merindukan dan mencari kelegaan. Karena itu, jangan keraskan hatimu, tapi bukalah dan terimalah undangan Yesus. Penyelamatan yang diberikan Yesus akan menyelamatkan jiwamu sekarang dan sampai selamanya. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Terkadang kami seperti perumpamaan-Mu. Hati kami dikeraskan oleh keadaan di sekeliling kami, sehingga hati kami tidak tergugah oleh firman-Mu. Karena terlalu banyak pemikiran kami, rasio kami, yang kami buat menjadi patokan di dalam diri kami. Tanpa kami menyadari, terkadang beriman kepadamu tidak bisa diikuti dengan logika. Oleh sebab itu kami perlu belajar dari-Mu, dari apa yang Engkau lakukan di dalam kehidupan-Mu, sehingga kami boleh merasakan apa yang Tuhan lakukan itu adalah untuk keselamatan dan kebaikan jiwa kami, kebaikan hidup kami. Sehingga itu Tuhan boleh menolong kami menanggalkan cara berpikir dan tingkah laku kami yang tidak Engkau kehendaki. Terima kasih Tuhan. Jangan biarkan hati kami tetap digorogoti oleh iblis, tinggal dan diam di dalam kekerasan hati. Karena kami menyadari hari ini, ketika kami menolak kebenaran-Mu, menolak panggilan-Mu, menolak Roh-Mu, maka yang kami terima hanyalah kebinasaan dan penghukuman. Oleh sebab itu, kami rindu keselamatan dari-Mu, kami rindu pembaharuan dari-Mu. Tolonglah kami, bantu kami, sehingga kami melembutkan hati kami, sehingga firman-Mu yang lembut itu menyentuh hati kami. Itulah yang mengubahkan kami. Hamba-Mu berhenti mempercakapkan firman-Mu, tapi kami percaya firman-Mu itu akan terus berbicara kepada setiap orang yang membuka telinganya dan hatinya untuk mendengar dan menerimanya. Akan berkarya memberikan perubahan dalam hidup kami. Dalam nama Yesus yang kudus, kami bersyukur kepada Bapa di surga. Amin. Mari kita meresponi kebenaran firman Tuhan. Kita bernyanyi dari nomor 99 ayat yang pertama hingga yang kedua.
Saudara, jangan berdiam dalam kekerasan hatimu. Jangan melambat, tapi marilah cepat. Terimalah undangan Yesus dan terimalah keselamatan yang sudah disediakan bagimu. Amin. Kepada Allah beri puji. Kepada Allah beri puji, serta kepada Al-Masih, Rohul Kudus muliakan, berkuasa dan berkasihan. Berkat dari Tuhan, anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus yang memberi keselamatan kepada jiwamu, pengasihan dari Allah Bapa yang memanggil dirimu, dan persekutuan di dalam Roh Kudus yang menguatkanmu. Itulah kiranya yang menyertaimu, memberkatimu hari ini, besok, hingga Maranatha. Amin.